Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan apa saja yang harus teman-teman isi pada saat pengisian daftar riwayat hidup, kemudian berkas apa saja yang harus diunggah oleh teman-teman semuanya pada saat mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup tahun 2023. Di mana kita tahu teman-teman semuanya kemarin tanggal 22 sudah disampaikan pengumuman kelulusan bagi teman-teman P3K Guru tahun 2023. Kemudian teman-teman semuanya harus mengisi daftar riwayat hidup untuk ini P3K tanggal 16 Desember tahun 2023 sampai dengan 14 Januari tahun 2023, itu rentang waktunya. Kemudian nanti selesai teman-teman nanti akan diusulkan penetapan NIP-nya, yaitu pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 13 Februari tahun 2024. Untuk itu teman-teman harus tahu dulu data apa saja sih yang harus disiapkan oleh kita, kemudian berkas apa saja yang harus kita siapkan untuk diunggah di akun teman-teman semuanya. Untuk itu simak video ini sampai tuntas, dan sebelumnya bagi yang baru mampir silahkan subscribe kemudian like. Apabila ada yang ingin disampaikan silahkan tanyakan di kolom komentar. Bapak Ibu semuanya, ketika teman-teman lulus, nanti teman-teman seperti biasa masuk dan login ke akun SSCSN tahun 2023 teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman akan disajikan dengan tampilan seperti ini. Teman-teman lulus, nanti teman-teman akan disarankan untuk mengisi daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus. Kemudian teman-teman tinggal mengklik yang ini, ya atau tidak, ya. Nah ini nanti ya atau tidak. Kalau misalkan teman-teman mengisi ya, maka teman-teman langsung klik yang ini, yang merah ini, pengisian daftar riwayat hidup. Kalau misalkan teman-teman mengklik tidak, maka teman-teman nanti akan mengisi terkait dengan surat pengunduran diri teman-teman P3K. Saya harapkan teman-teman tidak akan mengklik yang tidak, tapi mengklik yang iya. Dan teman-teman pun nanti bisa mengunduh buku pengisian daftar hidup ya. Kemudian teman-teman semuanya, data apa saja nih yang harus diisi oleh kita semua. Jadi harus kita persiapkan nih supaya kita paham pada saat pengisian. Makanya sebelum kita membuka daftar riwayat hidup ini, mengisi daftar riwayat hidup ini, kita siapkan dulu berkas-berkasnya. Kemudian data-datanya disiapkan dulu oleh kita semuanya. Yang pertama teman-teman semuanya, yang akan teman-teman isi adalah pengisian data perorangan. Ini adalah data biodata teman-teman semuanya ya. Kemudian teman-teman akan mengisi lagi data pendidikan ya. Kemudian teman-teman akan mengisi data pekerjaan, riwayat pengalaman kerja teman-teman semuanya. Kemudian data keluarga, kemudian data organisasi. Setelah yang 5 ini selesai teman-teman semuanya, isi dengan hati-hati, isi dengan sesuai teman-teman semuanya, maka teman-teman unggah dokumen. Makanya disiapkan dokumennya dari sekarang Bapak Ibu ya. Kemudian teman-teman semuanya, ini adalah dokumen yang harus kita siapkan. Apa saja teman-teman semua? Yang pertama ini adalah pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah. Ini yang harus siapkan. Jadi yang formal kemudian berwarna merah. Kemudian yang keduanya adalah ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Pokoknya ijazah yang akan diupload adalah ijazah asli yang teman-teman gunakan pada saat melamar. Jadi meskipun teman-teman punya ijazah 2, tetap yang digunakan hanya 1 pada saat melamar. Misalkan yang digunakannya S1, teman-teman punya S2, ya tetap yang digunakan adalah yang ijazah yang digunakan pada saat melamar. Jangan digunakan ijazah S2-nya meskipun teman-teman punya. Kemudian transkrip nilai yang asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, sama dengan poin B ya. Kemudian yang D-nya adalah daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 tentunya teman-teman. Nah ini daftar riwayat hidup ini setelah teman-teman tadi mengisi data-data yang harus diisi, nanti daftar riwayat hidup ini bisa teman-teman cetak, kemudian tanda tangani, kemudian di scan upload lagi gitu ya. Kemudian teman-teman juga mengisi atau mengupload surat pernyataan 5 poin ya. Mengisi surat pernyataan 5 poin ini ditandatangani oleh teman-teman semuanya, kemudian bermaterai. Ini sudah ada di lampiran kelulusan teman-teman semua ya. Yang pertama, tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau anggota TNI Polri, tidak menjadi anggota partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang kelimanya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah teman-teman semuanya di Indonesia. Jadi teman-teman semua, surat pernyataan 5 poin ini sudah ada di lampirannya, tinggal teman-teman unduh kemudian isi tanda tangani gitu ya.
Kemudian yang F-nya adalah surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini diterbitkan biasanya oleh Polres, Bapak Ibu ya. Silakan kalau yang belum punya silakan segera dibuat SKCK-nya. Kemudian surat yang berikutnya ada surat keterangan sehat jasmani, kemudian surat keterangan sehat rohani, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika dan yang lainnya. Nah, ini teman-teman semuanya poin G, poin H, poin I ini adalah ini satu paket biasanya ketika kita akan membuatnya, yaitu di rumah sakit atau pelayanan kesehatan milik pemerintah. Biasanya kalau di kami itu di RSUD yang ada di wilayah kami, di mana dokternya adalah dokter yang berstatus PNS, kemudian pelayanannya adalah pelayanan kesehatan pemerintah, yaitu RSUD, rumah sakit umum daerah. Nah, itu biasanya yang melayani 3 poin ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman datang ke rumah sakit daerah itu, teman-teman akan membuat yang poin G, H, I ini. Jadi sekaligus teman-teman membuatnya ya. Silakan datang ke rumah sakit umum daerah di wilayah teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman semuanya, setelah teman-teman punya berkas itu, punya dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, itu ada 9 dokumen, Ibu teman-teman semuanya. Silakan setiap dokumennya itu teman-teman scan kemudian dibuat ke dalam bentuk PDF. Yang pertama di sini ada dokumen surat pernyataan 5 poin tuh, ya, surat pernyataan 5 poin, silakan dirubah ke dalam bentuk PDF. Kemudian ini ukuran maksimalnya 100 KB, minimal 1000 KB ya. Ukuran maksimalnya 1000 KB, minimalnya 100. Kemudian file scan surat SKCK. Kemudian file scan daftar riwayat hidup. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja asli atau fotokopi yang dilegalisir. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba dan yang lainnya. Kemudian file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian file scan ijazah. Kemudian file scan transkrip nilai. Kemudian file scan surat lamaran. Ini semuanya dibuat ke dalam bentuk PDF kecuali file pas foto ini JPEG ya, JPG teman-teman semuanya bentuk filenya. Silakan oleh teman-teman disiapkan dari sekarang sehingga nanti teman-teman pada saat mengisi daftar riwayat hidup ini tinggal unggah saja di poin ini. Kemudian teman-teman hati-hati mengunggahnya yang benar ya, scannya juga yang benar, kalau bisa jangan menggunakan HP ya, tapi langsung dengan alatnya, biasanya printer. Kemudian nanti setelah diunggah oleh teman-teman semuanya, cek nih, dilihat nih sudah betul atau tidak, jelas atau tidak, pokoknya harus jelas teman-teman pada saat mengunggah dokumen-dokumen yang ada gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya setelah teman-teman mengunggah, mengisi daftar hidup, nah ini kan tadi ada melampirkan daftar riwayat hidup ya. Nah, teman-teman bisa mencetak di sini ya. Setelah teman-teman cetak, di print, scan lagi gitu ya. Kemudian diupload yang tadi gitu ya. Nah, ini terkait dengan daftar riwayat hidup. Nah, ini adalah sesi terakhir pada saat teman-teman mengisi daftar riwayat hidup sampai ke poin 6 yaitu unggah dokumen yang tadi ya. Ketika teman-teman sudah mengunggah dokumen yang tadi, itu sudah langkah terakhir. Pokoknya perhatikan langkah-langkahnya. Setelah selesai, kemudian teman-teman memang sudah yakin benar semuanya, mulai data kita, kemudian mulai dokumen kita, maka teman-teman silakan mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Pokoknya lakukan dengan teliti, lakukan dengan hati-hati, karena ini adalah data teman-teman semuanya. Jangan sampai ada yang salah, karena setelah teman-teman nanti mengklik resume, maka data itu tidak bisa diubah kembali, gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman semoga bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Tadi ini adalah langkah terakhir. Setelah teman-teman unggah, langsung akhiri. Kemudian pesan saya sekali lagi adalah hati-hati dalam mengisi daftar hidup. Kemudian hati-hati pada saat teman-teman mengisi mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pengisian daftar riwayat hidup. Selamat mengisi daftar hidup, tetap semangat, hati-hati, sukses semuanya, berkah semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Terima kasih, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.